silakan disiapkan. Pelajaran bahasa Indonesia. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Asul. Ini ada suratnya ya? Asul, sakit. Kemudian dosa apa? Sakit, dosa apa? Siapa lagi? Miskin. Nah, ibu harapkan kita sama-sama tetap menjaga kesehatan agar tidak mudah sakit, ya. Oke, masih semangat untuk pembelajaran kita hari ini? Semangat. Oke, ayo kita uji semangatnya. Semangat pagi. Semangat. Oke. Nah, ya. Jadi hari ini kalian akan mempelajari tentang memproduksi teks laporan hasil observasi. Nah, sebelumnya Ibu akan meminta kalian untuk menebak sebuah gambar agar kalian lebih semangat dalam belajar, ya. Nah, kita bermain tebak gambar. Nah, ya. Oke. Di sini ada 12 kotak. Coba Ibu minta satu orang. Jadi nanti ada 12, kalian pilih nomor mana yang mau dipilih, nanti Ibu hapus. Nanti di belakangnya ada cuplikan gambar. Jadi kalian tebak gambar dari nomor yang Ibu hilangkan. Oke? Nah, coba Kiki dulu. Mau nomor mana yang dihilangkan, Kiki? Nomor 3. Oke. Nah, udah nampak? Nah, udah nampak matanya. Sudah ada yang bisa menebak? Oke, Diva, apa itu? Ya? Ayam. Ayam katanya. Apakah benar? Yang lain ada tebakan lain? Ayam. Oke, ayo kita lihat. Nomor berapa lagi kira-kira? 6. Nomor berapa lagi? 7. Oke, ini adalah ya ayam. Oke, tepuk tangan. Nah, ini adalah ayam. Oke, masih konsentrasi. Sekarang kita kembali ke pembelajaran kita. Nah, yaitu membahas tentang memproduksi teks laporan hasil observasi. Nah, pembelajaran sebelumnya kita bahas tentang apa? Ya, menelaah teks laporan hasil observasi. Nah, kemarin apa saja yang kalian telaah? Isi, apa lagi? Struktur, apa lagi? Kebahasaan dengan satu lagi unsur. Itu yang telah kita lakukan kemarin, menelaah hasil dari mereproduksi teks yang kemarin, kan? Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah melalui model pembelajaran project based learning. Kalian dapat menyusun kerangka teks laporan hasil observasi berdasarkan hasil pengamatan dan memproduksi teks laporan hasil observasi berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan tepat. Kalian akan memproduksi artinya membuat, ya, membuat teks dengan ada objeknya, bisa dilihat di depan. Nah, ini adalah satu di antara objek yang akan kalian amati, kemudian nanti bisa dibuat menjadi teks laporan hasil observasi. Oke? Nah, sebelum kita memulai, ini adalah rencana proyek yang akan dilakukan hari ini. Nah, ada 7 rencana.
Kelihatan? Ya. Nah, rencana yang pertama, kita menentukan dulu fokus atau objek yang akan diteliti, yang akan diproduksi menjadi tes LHO. Kedua, menuliskan rincian objek yang telah diamati. Kemudian yang ketiga, menyusun kerangka teks laporan hasil observasi. Nah, kerangka ini dibuat dalam bentuk tabel. Mengembangkan. Yang kelima, mempresentasikan. Kemudian menyunting ini sama juga dengan mengedit. Setelah disunting, mempublikasikan mading kelas kayak kemarin kita tempel di dinding kelas kita. Ya, ini rencana proyek kita. Setuju? Setuju. Ya. Jadi berhubungan dengan rencana ini juga, ini jadwalnya yang harus kalian pahami. Ya, jadwalnya ini untuk menentukan fokus, rincian objek, kerangka, serta mengembangkan kerangka itu kita lakukan hari ini atau di pertemuan pertama ini. Ya. Kemudian untuk presentasi, menyunting dan mempublikasi itu pertemuan kedua, yaitu hari Jumat nanti ya. Nah itu, jadi kalian harus menaati jadwal ini agar manajemen waktu dengan baik agar bisa menyelesaikan memproduksi teks laporan hasil observasi. Ya. Nah ini Ibu beri contoh. Ini adalah benda nyata. Bunga apa? Bunga kertas atau nama lainnya itu bougainville. Nah, dari bunga ini kalian amati dari bunganya, daunnya, kemudian batangnya, ya. Ini objeknya yang diamati. Kemudian setelah itu ada pengisian format objek. Nah, seperti ini mengisinya. Ini bunganya berwarna oranye. Kalau bahasa Indonesianya jingga. Dituliskan di sini warnanya jingga. Kemudian tekstur bunganya halus dan tipis, ini bisa dirasakan karena ini disebut bunga kertas, otomatis bunganya seperti kertas. Nah, pengisian kerangka. Nah, seperti ini format pengisian kerangka, ada pernyataan umum, deskripsi bagian kerangka. Silakan duduk dengan kelompoknya saja langsung. Duduk dengan kelompoknya. Alamanda. Siapa lagi yang punya alamanda? Cewek bilang. Tapi bukan terus kan bisa. Nah, itulah ya. Masukkan dalam format belakang. Sampai ini sini dua. Nah, ada yang kalau bunganya belum kering berbentuk pet, kan? Jambu atau buah kedondong gimana rasanya? Gendong agak masam. Misalnya ada yang masam, ada yang manis. Silakan kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasilnya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria. Nama saya Kami akan mempresentasikan teks laporan hasil observasi yang berjudul bagian-bagian jambu biji. Jambu biji Psyllium guajava atau sering juga disebut jambu batu, jambu siki dan jambu kutub adalah tanaman tropis yang berasal dari Brasil. Daun buah jambu berwarna hijau, jenis daun satu tunggal dengan helaian daun bulat memanjang. Tekstur daun di bagian depan licin dan di bagian belakang bertekstur kasar. Panjang daun sekitar 7,5 sampai 15 cm. Batang buah jambu berbentuk segi empat untuk batang muda, sedangkan batang tua berkayu keras berbentuk bilik dengan warna coklat dan memiliki cabang yang banyak. Panjang batang buah jambu sekitar 2 sampai 10 meter. Silakan kelompok yang lain. Ada yang ingin mengomentari? Kelompoknya Seli dengan Riana. Apakah judul dengan isinya sudah sesuai? Sesuai
membuat teks laporan hasil observasi. Nah, dan Ibu perhatikan juga penulisannya di sini sudah baik, penggunaan huruf kapitalnya juga sudah baik, judul juga sudah menyesuaikan dengan isinya. Nah, jadi tidak perlu diperbaiki lagi. Kita berikan apresiasi untuk kelompok satunya dari jadi antara judul dengan isinya sudah saling sesuai. Kemudian ini yang Ibu komentari, penulisan huruf kapital. Nah, di sini penulisan huruf kapital pada awal kalimat itu harus huruf kapital, jangan huruf kecil ya. Nanti ini diperbaiki. Ya, ini juga diperbaiki. Ini harusnya huruf kapital kan. Jadi di awal kalimat itu harus huruf kapital. Ya, itu sudah Ibu gosip-gosip kakak. Sampai video aja pas video. Nah, setelah kita menyelesaikan sampai ke publikasi evaluasi pembelajaran hari ini, bagaimana pendapat kalian? Apakah emoticon yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Ya. Jadi dengan pembelajaran hari ini berarti menyenangkan ya? Nah, kenapa menyenangkan? Karena kita dapat berkreasi. Ya, berkreasi selain membuat teks laporan hasil observasi, kemudian mempublikasikan, menempelnya di dinding kelas atau di mading kelas ya. Nah, oke, jadi Ibu harapkan pembelajaran hari ini itu menyenangkan untuk kita semua. Selanjutnya, nah untuk refleksi pembelajaran, yang pertama, apa yang telah kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Ya, cara membuat laporan teks observasi yang benar. Oke, itu yang dipahami. Kemudian yang tidak kalian pahami, apakah masih ada yang tidak kalian pahami? Nah, Ibu harapkan semuanya sudah paham ya. Jadi sudah bisa meneliti, sudah bisa mengamati, kemudian membuat kerangka dan menuliskan kerangka menjadi teks laporan hasil observasi ya. Kemudian kalian sudah mempresentasikan, kemudian lagi mempublikasikan. Nah, coba Kiki simpulkan pembelajaran Kiki. Observasi, yang tulis, presentasikan, Publikasikan. Ya. Jadi hari ini kita telah melalui berbagai hal. Dari pertemuan pertama kemarin kita sudah mengamati objek, kemudian menuliskan rincian objek, kemudian membuat kerangka dan membuat teks laporan hasil observasi. Baru dilanjutkan hari ini kita sudah presentasi, kita sudah merevisi, kemudian mempublikasi ya, yaitu simpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, selesai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita mengucap Bu harap pembelajaran hari ini dapat memberikan manfaat, pengalaman yang baik bagi kalian semua. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.